Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, gua pengen kalian semua tulis di kolom komentar sekarang juga, mana Willy Wonka favorit kalian? Apakah Gene Wilder? Apakah Johnny Depp? Atau yang terbaru ini sih Timothée Chalamet, bukan Timothy Vidalo. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya, kembali lagi di segmen review. Dan kali ini kita bakal bikin segmen review yang non-spoiler. Karena kita baru aja nonton, ya Mel, tadi baru aja ya, udah malam banget, jam berapa ini? 11. Udah jam 11 ini kita baru syuting ya, demi kalian nih, upload. Nanti ini juga langsung kita upload ya. Cuman gue pengen kasih tau ke kalian, buat kalian yang kere ya, dari kemarin kan ngakunya kere tuh, miskin gitu, miskin gitu ya. Ya, gue sih nggak masain kalian kalau oh ya, dan nanti di sini nih juga ada hubungannya gitu mengenai miskin-miskinan ini. Cuma maksudnya kalau kalian ngakunya miskin yang bilang, "Bang, aduh kayaknya gue nggak bisa nonton di bioskop, Bang, terlalu mahal, gue nggak bisa beli Netflix apa-apa." Ya udah nih ya, kalian tinggal cek ya di link di deskripsi box gue udah sediain tuh, itu link FitNow nih, ini aplikasi keren ya, daripada lu nonton di situs bajakan kagak jelas gitu ya, mending di FitNow aja ya, langsung cek nih di link yang gue taruh di bawah, oke? Oke, kali ini gue pengen ngebahas non-spoiler review, jadi aman banget kalian yang belum nonton Wonka bisa nonton video ini dulu ya. Pasti kita langsung mulai aja dari kesimpulan aja kali ya, kan ngelantur selalu kayak gitu dulu ya. Jangan kita mulai dari positif, negatif, terlalu monoton, mainstream. Langsung aja kesimpulan ya. Ini menurut gue agak, kalau nggak tahu ya, ini dari perspektif yang gue lihat dari media-media sekilas tadi ya, pada bilang bagus, gue bilang tidak sebagus itu. Termasuk kameramen gue ini, editor, lu juga bilang bagus lah ya. Bagus anjing. Bagus banget berarti ya. Nggak sampai banget tapi bagus ya, udah bagus gitu. Cuman kalau buat gue tidak sebagus itu, tapi tidak jelek juga. Nah, nanti untuk rating bakal kalian lihat aja di akhir video. Cuman gue pengen kasih tau argumentasinya dulu, kenapa bisa gue bilang tidak sekeren itu, tidak sekeren yang orang-orang lain lihat. Gue pengen kasih sinopsis singkat dulu kayak biasa. Tidak seperti Napoleon yang tidak bisa gue jabarkan. Napoleon, sinopsisnya gue nggak tahu itu apa itu, tentang apa itu. Tapi kalau ini masih jelas ya, clear secara sinopsis ya, mengenai seseorang bernama Wonka ya, Willy Wonka, yang mempunyai purpose, glorious purpose kayak si Loki ya, untuk punya toko coklat, pabrik coklatnya dia sendiri gitu. Karena memang dia dari kecil dikasih lihat juga sama mamanya, sering dibuatin coklat yang sangat-sangat enak gitu ya. Nah, inilah si Wonka yang sebenarnya kalau kita lihat secara konteks ini udah ada film-film sebelumnya yang sangat-sangat terkenal. Ya, contohnya pada tahun 1971 itu judulnya Wonka and the Chocolate Factory. Nih, ya. Ini film klasik banget, jadul banget, cuman ini bukan era gua. Mungkin ini eranya bokap gua kali ya. Ya, terkenal di eranya, tapi kalau gua terkenalnya di era tahun 2005 sebenarnya, yaitu apa? Charlie and the Chocolate Factory, yaitu Willy Wonka-nya versi Johnny Depp. Dan itu jujur favorit gua. Nah, ini coba gua tanya lu, dari 3 Willy Wonka yang mana yang menurut lu paling? Ini kan gua nggak nonton. Oh ya, lu nggak nonton dua sekilas. Tapi kan lu udah lihat sekilas tadi kan? Semuanya kira-kira dari... Tapi yang Johnny Depp menarik sih, menarik banget. Dari looks-nya ya, menarik ya. Ya, kalau karena gue udah nonton tiga-tiganya, semua film Charlie and the Chocolate Factory gue udah nonton, ya gue bisa kasih kesimpulan kalau favorit gue itu Johnny Depp. Tapi memang 3 Wonka ini punya style yang berbeda dan tidak mencoba ngikutin satu sama lain gitu. Contohnya kalau misalnya kita lihat versinya Gene Wilder yang 1971, itu mempunyai kesan yang lebih tegas gitu ya, yang lebih strict lah ya, si Willy Wonka yang lebih strict gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat paling unik ya Johnny Depp, karena sutradaranya balik lagi Tim Burton gitu. Itu unik banget, dari potongan rambutnya, makeup putihnya, cara dia ngomong itu kayak Wonka yang udah jadi anak emo gitu ya. Tonight will be the night that I will fall for you. Iya, kayak creepy, yang misterius sendirian gitu. Karena memang di situ diceritakan itu kan kayak istilahnya apa, sequelnya kali ya, dimana pabriknya Willy Wonka ini udah tutup gitu. Terus dia baru mau buka lagi dengan bagi-bagiin golden ticket itu, dan akhirnya si Charlie yang berhasil, salah satu yang dapat, dan dia pemenangnya, dia nerusin pabrik coklatnya si Willy Wonka. Nah, tapi di sini kita versi mudanya nih. Si Wonka pasti masih muda, jadi makanya Timothée Chalamet di sini memberikan kesan yang lebih ceria, bright, semangat, masih punya semangat. Gue masih punya pengen coklat gitu. Kalau si Johnny Depp kan kayak udah
gua sendirian doang gitu umpal-umpal kali udah umpal-umpalnya sama semua. Nah ini kan balik lagi nih ke umpa-lumpa yang lebih ke stick to the novelnya kali ya. Kalau novelnya kan kalau kalian nggak tahu penulisnya itu si Roald Dahl gitu ya. Nah jadi balik lagi ke sinopsis singkatnya. Di sini dia itu pengen ke satu kota gitu ya, istilahnya apa sih, merantau lah ya. Si Wonka ini ke satu kota memang khusus dia suka produksi coklat gitu ya. Nama kotanya itu Galleries Gourmet, dipimpin oleh 3 orang bangsat ya. Ya emang brengsek banget itu 3 orang yang memang bisa dibilang udah bikin satu istilahnya kartel coklat gitu, udah bukan narkoba, ini kartel coklat bos ya. Bahkan dia punya simpen pabrik coklat yang udah ilegal sendiri di bawah katanya Dalu Bayangin ya, di bawah gereja apa. Nah di sini ya si Wonka tujuannya untuk sebenarnya pengen buat pabrik coklat di situ, cuman dihalang-halangin karena memang si Wonka ini punya skill yang luar biasa tinggi itu, coklatnya enak banget dan magical banget. Nah nah kita langsung mulai masuk ke salah satu permasalahannya ya. Yang pertama ini dari sisi subjektivitas gue dulu ya, yaitu karena gue udah terinfluence lewat filmnya tahun 2005, dimana menurut gue lebih realistik meskipun umpa-lumpanya kayak begitu, cuma at least apa ya, ada kesan realistiknya gitu. Dikasih lihat perumahannya si Charlie, dia tinggal sama papa mamanya, kakek neneknya gitu ya. Lebih kesannya tuh lebih realistik, lebih dark, lebih make sense lah. Pabrik-pabriknya juga nggak macam-macam gitu. Nah, lu kalau lihat yang di sini, wah anjing, coklat-coklatnya bisa terbang, kayak bener-bener di luar nalar, fantasinya lebih gila lagi. Ya kalau buat gue kurang familiar aja dengan hal yang seperti itu. Tapi itu bukan hal yang jelek secara objektif, itu secara subjektif gue doang. Tapi kalau bisa kita harus masukin ke arah objektifnya, yang menurut gue kurang apa sebenarnya ceritanya ya. Ini storyline-nya menurut gue konsepnya simple banget. Ya udah, tadi kan gue udah bilang sinopsisnya cuma si Wonka yang pergi ke satu kota, ya cuman kebetulan kan dia mau nginep kan ya. Dia mau nginep ke tempatnya si Miss Krubit gitu kan. Ditipu dengan surat itu, dia tantangan dia nggak bisa baca si Wonka ini. Ya udah begitu, habis itu dia terpaksa dikurung di situ. Terus habis itu dia mau jadiin pabrik coklat, dihalang-halangin. Udah simple as, gue nggak dapetin kompleksitas lain. Ya emang ini film buat anak-anak yang tujuannya heartwarming. Lagi-lagi saudaranya siapa? Paul King itu kan saudaranya Paddington. Ya memang konsep-konsepnya familiar lah, yang lebih ke arah anak-anak, simple, ringan banget. Lu nggak perlu banyak mikir. Nah tapi kalau misalnya kita harus ngambil dari perspektif anak-anak ya, ini gue berubah menjadi anak kecil. Ah iya gitu. Ya, gue pas ngeliat ini kurang entertain, jujur. Kalau gue ngelihat sisi entertain apa pertama, ini kan film musikal. Kalau kita harus compare sama kayak Wonka yang 1971 sama 2005 itu kan bukan musikal gitu. Ini musikal, ya anak musikalnya paling di umpa-lumpanya doang tuh. Ya tapi kalau ini kan bener-bener banyak banget, berapa lagu dalam film ini, banyak banget. Dan menurut gue gak ada satupun yang ikonik kecuali memang lagu yang Pure Imagination, itu kan lagunya yang tahun 1971 ya, udah terkenal lah. Tapi kayak lagu-lagu ini gue gak orgasm gitu istilahnya ya. Ya kan begitu, maksudnya gue nggak tergugah nonton ini, apalagi dari awal sampai ke tengah, sampai ke midpoint sequence 4-nya, ketika kejatuhannya kan. Kalau sequence 4 itu fall-nya tuh ya, nggak ada kesan apapun gitu, bener-bener flat. Cuman musikalnya menurut gue, kalau misalnya kita compare ya head to head sama yang musical juga, misalnya kayak Greatest Showman di awal-awal udah A Million Dreams, itu udah gue bisa nyanyiin terus abis gue nonton bioskop gitu ya. Jauh lebih familiar dengan bahkan di opening scene-nya tuh kan, itu bener-bener gampang banget untuk kita ingat. Di sini jarang, kayak dikit banget yang gue masuk ke otak gue. Ya enak sih enak aja, tapi tidak se-ikonik itu. Kalau misalnya kita lihat dari musikal, gak cuma dari suara dong, dari tarian, dance. Nah kita coba compare sama high level gitu ya, sama La La Land deh, paling gampang deh. La La Land, wah, lu nggak bisa compare lah, gila. Ryan Gosling sama Emma Stone dansanya ya, masa lu harus compare sama ini? Nggak bisa gitu. Ya ini menawarkan sisi lain lah dari sisi musikal memang iya, tapi visual effect. Nah nanti itu tapi di positifnya aja. Cuma balik lagi, negatif yang gue temukan, gak ada tense drama yang gue rasain. Ini salah satu indikator ketika kita pengen nonton sebuah film. Balik lagi, apa yang bisa bikin ini film bagus? Bisa mengacak-acak hati. Ini gak ada satu scene pun yang bisa mengacak-acak hati gue, kecuali scene terakhir, nanti gue bakal bahas sedikit ya. Teman gak bakal gue spoiler, tenang aja. Cuma ya balik lagi dari awal sampai ke midpoint itu blend in, just ya pengembangan karakternya gitu-gitu aja. Chemistry si Willy Wonka sama ketemu anak satu namanya si Noodle itu ya
ya biasa aja gitu. Ya at least kalau misalnya mau bikin ceritanya simple, tapi kalau mau dibikin bagus kan chemistry-nya harus kental banget gitu. Ini ya just ya standar aja, nggak ada yang spesial. Terlebih lagi dengan fasenya yang lambat-lambat karena musikal-musikalnya itu. Tapi ya lambat lah, scene-scene yang tense lambat itu menurut gua nggak terlalu penting gitu scene-nya. Kayak justru scene-scene yang menurut gua harusnya pengembangan karakter nggak dikasih lihat. Harusnya kita dikasih lihat kayak Wonka yang punya effort lebih untuk membuat coklat itu nggak dikasih lihat sama sekali. Kayak lu dikasih lihat kayak tiba-tiba dia udah punya coklat yang keren gitu ya kan kayak. Secara make sense ya balik lagi karena kita mungkin udah umur segini jadi secara doktrinal nggak begitu. Mungkin buat anak-anak nggak terlalu mikirin itu cuma ya kalau bisa bilang buat semua umur ya kurang cocok sih buat gua gitu. Karena ya nggak ada effort sama sekali jadi ketika ada kejatuhannya juga nggak kerasa karena effortnya nggak ada dari awal gitu loh. Cuma, nah ini kita langsung masuk nih. Dari midpoint sampai ke akhir, langsung tiba-tiba ada sebuah perubahan yang cukup signifikan lah. Cukup nyaman tiba-tiba secara emosional terutama di akhir. Ini yang paling gua nggak bisa nyangka cuy. Gua nangis, gua nggak bohong. Ini jarang banget, maksudnya kayak film kayak ginian gitu, tiba-tiba air mata gua keluar. Lu keluar nggak air mata lu? Keluar juga ya? Gua nggak apa ya, balik lagi ketika gua ngomong tadi dari scene pertama sequence 1 sampai sequence 4 itu blend, tapi ada pendalaman karakter antara Wonka sama emaknya. Nah itu yang menurut gua penting banget sehingga di akhir ketika ada satu scene itu air mata gua bisa keluar pak, serius gua langsung kayak nggak tau merinding aja keluar. Gua juga nggak nyangka bisa kayak gitu dan itu menurut gua plus point banget. Dengan lagu-lagu yang dibawakan juga lebih enak lagi, bahasa lebih main. Nah ini juga kelemahannya tuh. Kalau kita lihat dari kayak di awal-awal gue ngerasa musik-musiknya kurang bass. Ini perasaan gue aja ya. Kurang bass jadi kurang tense, dramatiknya kurang. Si Timothée Chalamet juga pas dia dubbingnya kerasa banget pas dia nyanyi. Ya pas kita lihat kan tadi kan emang si Timothée Chalametnya juga kan yang nyanyi ya tadi ya. Suaranya nggak usah bohong, itu bagus banget sih, suaranya bagus banget sih. Cuman maksudnya kelihatan ekspresi dia sama suara pas di dubbingnya tuh belum sinkron gitu. Kalau kita harus set ke parameter di atas kayak model-model balik lagi Bohemian Rhapsody selalu gue set the parameternya gitu. Kalau mau ngomongin secara dubbing suara yang benar-benar bisa real banget nyanyinya gitu sampai mimik wajah ekspresi ya Timothée Chalamet. Tapi secara acting ya not bad, bagus. Memerankan karakter Wonka yang polos kan bisa bilang ya dia pinter tapi bisa bilang gak pinter juga gitu, agak tolol tapi pinter juga, jenius gitu ya, emang agak begitu. Tapi dia bisa memberikan kesan seperti itu. Gue bisa dapat kesan kayak gitu karena memang Timothée Chalamet berhasil membawakan karakter yang Willy Wonka yang masih muda, polos, punya impian besar gitu. Dapat semua. Karakter-karakter lain menurut gue cuma sekedar tambahan. Villain-villain antagonisnya ya punya daya tarik eksentrik sendiri. Kayak ngomongin miskin gitu kayak ya kita kesel juga gitu lihat musuhnya yang bener-bener ya gak jelas. Tapi kayak ada beberapa karakter misalnya kayak Rowan Atkinson ya. Ini sebagai pastor ya. Jadi, menurut lu gimana dia di sini? Ya pemanis aja. Pemanis itu menurut gue juga fan service gitu. Jadi kayak secara karakter dia nggak ada yang spesial, kayak bener kan, cuman kayak tempelan doang, cuman buat cuman kayak biar, makanya tadi pas kita lihat scene pertama Erwan langsung pada ini kan, langsung penonton langsung weh, karena ya siapa yang nggak tahu Mr. Bean cuy gitu. Cuman ya karakter dia menurut gua dia mencoba keluar dari Mr. Bean, kelihatan banget beda sama kayak di Johnny English sama di Man vs. B itu ya karakter dia sama kayak Mr. Bean percis, tapi di sini dia mencoba keluar dari itu beda. Tapi ya jadi nggak ada kesan something special dan mungkin karena emang penulisan skripnya juga nggak terlalu digimanain banget ya untuk Rowan Atkinson ya, dan gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa mau main di sini. Jarang-jarang tuh si Rowan Atkinson bisa mau main di ya film kayak ginian. Dan kalau misalnya mau ngomongin di sisi positif lainnya, umpah-lumpahnya. Nah ini ya, salah satu makhluk yang selalu ada dalam dunia fiksinya Willy Wonka ini ya, dengan penggambaran wajah orange, rambut hijau, itu back to the original. Kalau misalnya kita lihat yang versinya 2005 itu mukanya nggak orange sama sekali, cuman pakai mukanya si Deep Roy itu aktornya dan sama semua mukanya. Cuman ya gue suka sih, unik sih kayak pas nyanyi ya cara jalannya ya. Gue lebih suka yang itu jujur kalau mau preferensi. Tapi di sini ya kalau mau ngomongin visual effect jauh lebih keren ya kan, modern ya. Ya tahun 2023 ayolah kalau lu nggak mainin visual effect. Beberapa CGI masih kelihatan, gue masih kelihatan belum sebagus itu juga. Tapi ketolong sama apa? Pewarnaannya. Warnanya itu emang ciamik banget, cantik dari segi sinematografi juga keren. Transisi lingkaran swipe-nya itu ya ngingetin gue sama Star Wars yang versi ya kayak film-film klasik lah ya. Film-film klasik. Ya
Gua nggak ada masalah balik sumpah secara visual ya, production design, kostum, make up, kayak visual effect, pabrik, mechanical itu keren banget. Scene kayak mechanical pas dia buka itu pabrik coklat mininya dia, itu satisfying. Itu gua langsung inget apa nggak? Inget Toy Story, Pak. Lu kalau inget Toy Story yang di Toy Story 1, 2 ya, gue lupa ya. Coba kalian tulis komen. Gue lupa Toy Story yang si bapak-bapak lu nggak inget ya? Yang dibuka dia mau betul si Woody lagi, dibikin baru lagi, tahu kan? Sepatunya dicat lagi, matanya di itu. Itu kan mechanicalnya satisfying kan? Kayak iya kan, kayak ya satisfying banget gitu. Nah ini gue ngerasain hal yang sama, mechanicalnya. Itu menurut gue efek yang lebih positif jauh dibandingkan dua film Wonka sebelumnya yang emang klasik ya zaman dulu, nggak bisa dimacem-macemin ya. Tapi ya Tim Burton, aduh, nggak bisa dikalahin sih kalau mau ngomongin Wonka. Tim Burton udah, otak gue tuh udah begitu. Kayak gini loh, lu bayangin film ini didirect sama Tim Burton. Gue bilang jauh lebih bagus. Ini mungkin perdebatan banget ya. Wah ini pasti memicu perdebatan banget. Tapi kalau buat gue, feeling gue lebih bagus. Bahkan Taika Waititi, kalau direct ini menurut gue bagus juga loh. Ini mungkin perdebatan karena banyak banget yang benci Taika Waititi gara-gara Thor Love and Thunder gitu. Tapi Taika Waititi itu punya style unik tersendiri yang menurut gue cocok sama film-film nyentrik kayak gini gitu. Moral dapet, sedih dapet, karakternya memang nggak terlalu di developmentnya nggak terlalu jelas, tapi clear aja untuk anak-anak semua umur, heartwarming, nyaman. Ya sebenarnya itu aja sih kalau mau ngomongin, paling minusnya dikit logika kan kayak ya buat anak-anak. Coklatnya. Kayak ya aduh ayolah. Maksudnya gini loh. Tiba-tiba seorang Wonka yang cerita udah miskin, cuman punya beberapa temen, tiba-tiba bisa bangun pabrik secanggih itu. Ayolah. Prosesnya nggak dikasih lihat sama sekali. Kayak banyak banget tuh bisa temuin banyak hal kejanggalan, tapi ya kita harus singkirin ini karena ini film buat anak-anak. Masa gue bilang ya film semua umur lah, nggak usah dipikirin hal seperti itunya. Ini baru nonton for fun ya. Ini buat nonton for fun ya. Cuma ya balik lagi kalau ngomongin for fun, entertainment gue nggak wow itu. Segi musiknya, segi tarian, segi komedinya beberapa lucu tapi nggak se-impactful itu. Gue lebih entertain Charlie ada Chocolate Factory itu. Yang ada si gendut nyangkut di coklat. Scene kayak itu, ada cewek yang makan permen karet jadi bola karet. Itu kayak ya impress gitu loh. Sampai terakhir si Charlie yang bukan anak miskin jadi somebody yang pemilik pabrik coklatnya gantiin Willy Wonka. Itu namanya story. Ini ya gue dari awal juga tau, ya udah si Wonka kan bakal jadi punya pabrik, ya udah ya bagus aja gitu, nggak bisa gue taruh. Makanya gue harus kasih final score buat film ini yaitu 7,8 alias mediocre. Sorry ya, ini mau ngomongin mediocre pun ya kalau kita harus buletin ke atas ya jatuhnya udah kece sih, udah hampir 8 kan jatuhnya kan, berarti udah hampir kece ya. Ya tipis-tipis ya, 7,8 buat gue udah film bagus. Cuman memang kalau misalnya kita harus compare mungkin ya sama film-film di tahun ini masih ada beberapa yang jauh lebih bagus sih daripada Wonka sih. Tetap gue saran banget lu pada nonton film ini. Jadi ya nggak usah ragu-ragu lah. Jangan kayak kemarin Napoleon gara-gara gue kritik dia, gue langsung pada malas nonton Napoleon. Gini, maksud gue kritik itu bukan bikin lu pada malas nonton. Justru lu buktikan sendiri apakah yang gue ngomongin bener gitu loh. Iya kan? Lu jangan ngikutin apapun yang gue omongin terus lu iyain, lu benerin. Ya, gue tuh cuma pengen memancing dialektika. Ya, agar ada argumentasi. Itu kan yang gue pengenin gitu. Jangan sampai lu cuma iyain perkataan semua kritikan gue. Yang gak semua kritikan gue juga bener, keles. Gitu ya. Meskipun gue berdasarkan analisis yang udah gue perhitungkan baik-baik. Ya. Jangan lupa, besok masih ada review Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Jujur, itu film jauh lebih bagus daripada Wonka. Nanti kita bahas di review besok. Jadi jangan lupa subscribe Ngelantur ya. Follow kita di Instagram, di TikTok kita juga. Dan kalau misalnya kalian pengen beli baju official merchandise dari Ngelantur, nah ini nih ya. Ini baju gue yang gambar pakai tangan gue sendiri, Pak. Nih sablonannya manual, plastisol tuh, Spider Fisher ya, pakai tangan gue sendiri. Gila. Ya, dan ini ditunggu lagi nih bajunya. Buku nih ya. Nanti ya tungguin ya, ini bajunya gue yang gambar semua gue buat, nanti mungkin kapan-kapan kita jual juga. Jangan lupa juga grup WhatsApp Ngelantur Corps kalau pengen join ngobrol kita seputar perfilman, TV series sama Ngelantur Corps yang lain ya. Gitu ya, kita jumpa di segmen review besok. Bye-bye semuanya.